Saya perkenalkan diri saya, nama Gantek Jiang, yang kebetulan saya di sini dianggap sebagai sesepuh yang mengetahui sedikit dari sejarah Kelenteng Poantian Pekalongan. Karena sejarah Kelenteng Poantian itu kita telusuri, kebetulan yang kita bisa dapatkan dari anggaran dasar yang ada peninggalan dulu tahun 1917. Jadi yang sebetulnya Kelenteng Poantian ini sudah berdiri sejak lama. Mungkin tadinya dari pedagang-pedagang yang datang ke Pekalongan itu membawa satu agama kepercayaan dari mereka yang dari negara leluhur, sehingga mereka memuja dan terjadilah satu tempat di mana tempat pemujaan bagi umat-umat warga Tionghoa yang ada di Pekalongan untuk berkumpul dan menjadikan satu tempat ibadah. Selanjutnya dari tahun 1882 itu mereka mengumpulkan dana mendirikan satu tempat ibadah ini menjadi agak besar. Jadi bangunan kelenteng ini didirikan pada tahun 1882. Itu kita telusuri dengan adanya prasasti yang kebetulan ada hingga sekarang masih tertinggal. Di situ ada disebutkan bahwa mereka mengumpulkan dana dari masyarakat Tionghoa Pekalongan untuk mendirikan bangunan kelenteng ini. Dan kelenteng ini dari sejak tahun 1882 belum pernah dibongkar atau hanya kita mengadakan perbaikan-perbaikan kecil-kecil saja. Kelenteng Poantian, nama Poantian itu kita bahasakan dari bahasa Indonesia menjadi istilahnya mustika keselamatan, yang artinya kita memberikan keselamatan bagi umat-umat yang ada di Pekalongan dari segala suku, budaya, dan sebagainya. Yang kebetulan ini ada tiang naga yang di depan itu sejarahnya didatangkan dari Tiongkok. Ini asalnya dari satu kayu jati mungkin atau apa yang diukir. Jadi bukan bangunan di beton atau apa, tapi dari kayu asli. Dibentuk ornamen naga dan di atasnya juga masih ada ornamen-ornamennya, bahkan lukisan-lukisannya pun masih asli. Kalau yang di dalam mungkin lukisannya agak
buram karena ketutup asap dupa. Yang di luar lukisan-lukisan masih bisa terlihat. Simbol-simbol dari kelenteng, terutama di atas itu ada naga. Di atapnya. Nah, naga itu diartikan sebagai satu makhluk untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melindungi tempat suci. Sepasang naga berebut mustika atau menjaga mustika. Jadi itu ada sepasang, ada mustikanya. Nah, identik kelenteng berwarna merah karena merah adalah lambang kebahagiaan. Kebahagiaan, keberuntungan, begitu juga warna kuning maupun warna emas. Di dalam masalah tradisi Imlek itu sebelumnya mengadakan ritual untuk membersihkan kelenteng. Itu pun dilakukan dengan cara kita ritual untuk mohon izin, karena membersihkan kelenteng itu kita lakukan setahun sekali. Biasanya baik tanggal berapa? itu tanggal 5 bulan 12 Imlek. Baik bangunan kelenteng kita bersihkan, rupang-rupang dewa kita bersihkan, tempat-tempat dewa kita bersihkan. Yang mengikuti umat dan para simpatisan. Jadi masyarakat umum pun kita beri kesempatan untuk ikut juga membersihkan. Ritual itu dipimpin oleh Loju sebagai kepalanya dan Wuloju sebagai pembantu-pembantunya. Di samping para umat. Sesudah pembersihan itu kan perayaan Imlek. Nah, dari perayaan Imlek, seminggu sesudah perayaan Imlek kita melakukan sembahyang besar. Sembahyang sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sembahyang khusus. Kenapa dinamakan sembahyang besar? Karena sebelum kita melakukan sembahyang besar itu, kita harus membersihkan diri dengan cara kita berpantang makanan yang bernyawa. Itu paling sedikit 3 hari sebelumnya. Di dalam batin kita mengucapkan doa, kita mohon berkah, dan kita juga mohon ampunan atas kejadian tahun lalu. Kita banyak melakukan baik kesalahan dan sebagainya dengan ucapan, pikiran, dan perkataan. Terus seminggu kemudian penutupan dari perayaan Imlek. Yang orang sering menyebutnya itu disebut dengan Cap Gomeh. Lah sebelum Cap Gomeh kita lakukan ritual kirap para dewa untuk keliling kota Pekalongan dengan tujuannya supaya bisa memberikan berkah perlindungan, keselamatan, kelancaran usaha untuk semua lapisan masyarakat Pekalongan. Kirap itu dilakukan oleh semua lapisan masyarakat yang mau mengikuti atau para simpatisan, baik umat. Kita keluarkan para dewa-dewa yang kita anggap sebagai dewa pelindung dari masyarakat. Adanya dewa bumi, dewa dagang, dewa pertanian dan pengobatan, ada Dewi Welasase, ada Dewi penghuni pelindung kaum nelayan, dan lain-lainnya kita kirapkan.
sebetulnya tandu digoyangkan itu kita anukan sebagai kalau kita lihat film-film itu pejabat-pejabat itu kalau keluar kan dulu pakainya tandu. Nah tandu itu kan jalan kan semacam shockbreaker itu jadi berirama. Cuman di sini kebanyakan mereka itu salah kaprah juga. Ada yang goyangnya terlalu keras dan sebagainya. Padahal mereka kan tidak mengerti bahwa bagaimana kalau goncangannya terlalu keras. Sebenarnya goncangannya itu berirama. Tapi karena mereka itu senang, jadi sehingga over. Itu yang tengah. Yang tengah ya. Tengah cincin, yang sebelah sini kalau lihat dari sana sebelah kanan itu Jaya Senja atau Dewa Uang. Nah, jadi kalau yang sebelah sana Dewa Naca. Dewa? Naca. Naca apa itu? Panglima Perang Langit. Itu kalau yang paling kanan ya, kalau dari sebelah sana madem ke sini, tapi kalau dari sini paling kiri itu Dewa Kwan Kong, Dewa Kejujuran. Dewa Kejujuran. Yang tengah itu Dewa Kalam Teong. Nah di sini ini banyak dipercaya bahwa ini adalah Bupati pertama Pekalongan. Oh, yang tengah. Bapak Tan Kwijan. Kalau yang sebelah sini lagi Dewa Kota. Dewa Kota dan Dewa Kaum Perantauan. Jadi kalau masyarakat perantauan itu biasanya dapat perlindungan dari Dewa Kong Tek Sun Om. Ini Dewa Pertanian dan Pengobatan. Disebut Dewa Sin Long Tete atau Sin Jin Kong. Dia seorang kaisar, tapi dia melihat masyarakatnya banyak ada timbul penyakit dan sebagainya. Dia mengerti ilmu pengobatan, dia mengobati orang karena dia punya satu cambuk sakti yang dimana tumbuh-tumbuhan itu kalau dicambuk dia mengeluarkan sifat aslinya. Sedangkan sebagai Dewa Pertanian karena dia yang menemukan palawija. Jadi tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan semacam padi, kacang-kacangan dan sebagainya itu beliau. Juga dia mengajarkan irigasi. Dia mengajarkan air laut yang dikeringkan menjadi garam. Dia yang menemukan tanaman teh. Dewa Bumi, dia yang melindungi umat, yang melindungi orang-orang yang ada di bumi ini, karena dia sebagai Dewa Bumi. Kita berada di ruangan Buddha. Ruangan Buddha. Di atas itu ada Buddha. Terus ada Dewi Velasase, Avalokitesvara, dan di bawahnya lagi ada Trinabi. Tridharma itu terdiri dari 3 nabi. 3 nabi di situ ada dari Tao, Taisa Laojin, terus Buddha Siddhartha Gautama dan Nabi Konghucu. Tridharma itu dari 3 agama. Di dalam Tridharma itu kita menganut dalam ajaran dari 3. Jadi bukan 3 agama yang
itu, tapi ajaran dari 3 agama yang saling berkesinambungan. Dari Tao itu kan mengajarkan bahwa manusia itu mengenal masalah alam dan lingkungan, adanya tumbuh-tumbuhan, adanya Tuhan yang Maha Esa di situ. Terus Buddha mengajarkan welas asih, mengajarkan bahwa dari ciptaan Tuhan itu harus dijaga. Karena kalau tidak, di dalam agama Buddha diajarkan masalah sebab akibat. Kalau kita tidak menjaga, akibatnya contohnya sebagai adanya penebangan liar, terjadi banjir. Itu kan akibat dari perbuatan manusia juga. Terus Konghucu itu mengajarkan budi pekerti. Bagaimana kita harus menghormat kepada Yang Maha Kuasa, bagaimana kita menghormat kepada leluhur, bagaimana kita menghormat kepada orang tua dan kepada para kerabat. Itu ada tata keramanya. Jadi 3 ini saling berkaitan. 1, mengajarkan adanya kita mengenal Tuhan dan mengenal adanya alam sebagainya. 2, mengenal bahwa kita itu harus menjaga lingkungan. Dan 3, kita bagaimana kita menghormat kepada sesama, baik leluhur, pada Tuhan, pada leluhur, pada orang tua, kepada handetolan. Ini kan adanya Taishan no Jin. Taishan no Jin lewat Taishan no Jin. Ini untuk dewa. Taishan no Jin yang tengah itu. Terus di sana ada Yan Yang Sangte sebagai penguasa langit utara. Nah, di sini adalah Dewi Lautan yang melindungi kaum nelayan. Masalah makna dari lampion itu sebagai simbol penerangan. Penerangan supaya kayak apa, peruntungannya kita itu selalu terang. Sebagai penutup, saya sebagai boleh dikata yang mengerti sejarah Kelenteng Pok Antian, kebetulan saya ditugasi untuk memberikan sedikit penjelasan. Semoga penjelasan saya yang masih kurang itu bisa diterima, dan saya ucapkan selamat tahun baru Imlek tahun 2575, Gong Xi Fa Cai, tahun baru Imlek, tahun naga kayu. Selamat dan sejahtera, dan pemilu yang kebetulan juga berjalan bisa berjalan dengan lancar, damai, dan sejahtera bagi para masyarakat. Terima kasih. Selamat tahun baru Imlek 2575 kepada semua warga. Gong Xi Fa Cai, Wan Si Ru Yi, Senti Jian Gang. Amin. 善财，善财，善财。